Hai, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Christmas Series episode yang ketiga. Di dalam episode yang ketiga ini, kita akan membahas tentang berita Natal. Adalah suatu berita keselamatan yang terbesar yang akan diterima oleh dunia. Nah, saya ambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Maka Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, lalu ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi mereka tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamainya Yesus. Oke, dari teks ini kita dapat belajar bahwa berita Natal adalah suatu berita keselamatan yang terbesar yang akan diterima oleh dunia. Nah, dari teks ini kita dapat belajar dari Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan Maria di depan umum. Dengan maksud apa? Dia menceraikannya diam-diam. Tetapi suatu ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu untuk menceraikan Maria. Nah, malaikat Tuhan itu nampak di dalam mimpi dan berbicara, "Yusuf, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab yang dikandungnya di dalam perut Maria itu adalah kandungan dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan ia menamainya Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, nabi di sini adalah Nabi Yesaya. Nah, dari hal itu supaya terjadi genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yesaya itu bisa kita lihat di Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertanda ini berbunyi demikian: sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nah, konteksnya ini sama dengan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan ada seorang Mesias yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat percaya, sehingga genaplah. Nabi Yesaya itu bernubuat supaya apa? Dia bernubuat agar Mesias itu akan datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi dari peristiwa Natal ini kita dapat belajar dari Yusuf. Kalau Yusuf itu orangnya yang tulus hati. Kalau Maria itu, apa yang Maria lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, konteks ini sama di ayat 22 23 itu sama persis dengan Yesaya pasal 7 ayat 14. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Immanuel itu berarti Allah yang menyertai kita. Konteks Allah menyertai kita itu ya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga di dalam momen-momen Natal ini kita dapat belajar bahwa milikilah sikap rendah hati dan juga tulus hati seperti Maria dan Yusuf, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan perasaan Tuhan. Dalam momen-momen Natal ini kita harus tetap berjuang sekuat tenaga agar di dalam setiap aspek kehidupan kita dapat berhasil dengan ya tetap kita melakukan bagian kita, biar sisanya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Maka
di dalam Matius 28 ayat 20, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, dalam peristiwa Natal ini Tuhan ingin menyertai kehidupan kita sampai ending kehidupan kita. Bahkan di masa tua nanti Tuhan akan tetap senantiasa menyertai kita. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku akan tetap menggendong kamu. Aku telah melakukan dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, konteksnya ini sama, yaitu Yesus ingin agar Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan selalu menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga pada intinya kita harus tetap berjuang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjuanglah untuk hidup senantiasa taat dan setia kepada Tuhan sampai ending kehidupan kita. Kesimpulannya ialah momen Natal ini adalah suatu berita terbesar, berita keselamatan terbesar yang akan diterima dunia, yaitu apa? Seorang Mesias lahir. Dia datang dari sorga menyelamatkan kita, agar suatu saat nanti kalau kita kembali, kita didapatinya, berkenan kepadanya dan dapat diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Oke, demikian saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.